Salam sehat dan salam sejahtera selalu buat semuanya, bertemu lagi dengan channel Ben Yabes Official. Mari tonton video berikut ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, share juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya, kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu sukacita kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersuka cita.
Tibalah saatnya kita mau menyembah Tuhan dengan hati kita. Kita bernyanyi, ku melupakan yang di belakangku, kuserahkan diriku hanya padamu Yesus. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, terbatas oleh pikirku. Haleluya. Yang di belakang, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang tak berlalu. Untuk melupakan yang di belakang, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku, dan terbaik bagiku. Melupakan yang di belakang, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi rencanamu, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas
Kami serahkan kepada Pak Hendra Winata, Pak. Ini doa ya. Ya, sudah doa pembukaan, Pak. Doa pembukaan kan. Tulisan doa pembukaan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita doa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan terima kasih pada malam hari ini atas kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Biar Engkau urapi kami semuanya Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi, bicara melalui hamba-Mu, biar kami boleh duduk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan dan kuasa iblis, roh jahat yang mengganggu, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati kami. Haleluya, amin. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, ku hidup karena percaya. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hidup karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan
yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Di mute, Pak. Suaranya di mute. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini, Tuhan. Kemenangan yang Kau berikan melalui kuasa Roh Kudus yang telah Kau janjikan kepada kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kami serahkan dan kami membuka telinga kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Buat kita semuanya, kita syukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Ya, walaupun berapa kita yang hadir, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam yang bertemakan pemenang yang sesungguhnya. Ya. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39 ini kita dikatakan lebih daripada pemenang, tapi kita ingin mengerti dulu bagaimana pemenang itu. Ya. Saya sudah cerita kepada beberapa orang tentang pergumulan saya pribadi pada hambanya Bapak Timi Setiawan, Pak Endra Winata, ya, bagaimana pergumulan kehidupan saya. Tapi kalau dipikir semua orang memiliki hal yang sama. Artinya tidak ada, walaupun bentuknya berbeda, tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah, penderitaan, karena Yesus juga katakan bahwa kita harus pikul salib untuk mengikut Yesus.
bentuknya saja beda, tempatnya berbeda, tapi memang kita harus bisa bertahan dan bisa menjadi pemenang. Nah, kita mau tahu apa yang dikatakan pemenang itu ya, sebenarnya oh, di apa ini di King ini saya bersyukur ya, bersyukur karena bisa bertemu dengan teman-teman. Awalnya saya diajak Ibu Depari waktu itu ya, kemudian kita bertemu masa pandemi dan melewati pandemi bersama, dan kita bisa bersama-sama di dalam school ini, dalam Zoom ini, dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita dapat saling berkomunikasi. Untuk apa? Untuk bersekutu dalam Tuhan. Karena kita perlu tempat curhat juga dalam persekutuan koinonia, bahwa Yesus juga memilih murid tidak satu, tetapi 12 orang. Artinya persekutuan itu adalah unity, adalah satu yang bisa saling berbagi satu sama lain untuk saling menguatkan. Jadi pemenang sesungguhnya itu adalah, kalau kita dikatakan di Roma 8 ayat 37 sampai 39 itu kita lebih daripada pemenang. Nah, kita mau tahu dulu apa arti pemenang itu. Pemenang itu adalah, kita mau melihat apa sebenarnya arti pemenang itu. Apa yang dimaksud dengan pemenang? Pemenang adalah orang yang mampu menjalani pertandingan dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Jadi kita harus berkompetisi dalam dunia ini. Kompetisi berarti ada tandingan kita, ada lawan kita. Dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Menyelesaikan. Artinya nggak harus jawara, nggak harus peringkat 1, harus dapat piala. Kalau pialanya nanti mahkotanya ada. Tapi selama di dunia ini kita, pemenang itu adalah menyelesaikan. Kita dapat piala juga di dunia ini, dapat pujian, dapat penghormatan. Kalau menyelesaikan, itu bukan namanya pemenang. Jadi apakah arti pemenang? Itu adalah pemenang orang yang mau menyelesaikan pertandingan dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Nanti kita lihat apa arti lebih daripada pemenang. Kemudian bagaimana caranya agar kita dapat menjadi pemenang? Saya singkat aja, ada 3, yaitu pertama dengan mempertahankan iman kita kepada Allah. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita harus mempertahankan iman kita. Nah, kalau sini kami kaum laki-laki, kalau mengingat ya bahwa mempertahankan itu defensif, mempertahankan itu, kalau ingat main bola, sepak bola, rata-rata dulu laki-laki dan sekarang juga suka sepak bola itu. Ketika kita sudah kebobolan terus, maka yang akhirnya kalau pemain kampung ya bukan hanya pemain kampung, sekarang pemain internasional juga, kalau ada kebobolan terus, akhirnya backnya belakangnya itu akhirnya maju untuk apa? Untuk ikut menggolkan, karena nggak sabar lagi melihat strikernya gitu. Jadi kadang-kadang mempertahankan ini bisa jadi kita juga jangan defensif, artinya jangan hanya merenungkan diri seperti curhat saya sama Pak Endra dan Pak Timi yang dari sini ya. Kalau melihat pergumulan saya, bisa saja saya merenungkan diri, ya udah nunggu kapan selesainya. Tapi saya harus minta doa kawan-kawan, minta dukungan teman-teman. Ya. Tapi saya juga harus berpikir, jangan pula saya minta dukungan kepada orang yang mungkin lagi sibuk, ya mungkin lagi ya, tidak sempat berdoa, ataupun banyak
pekerjaan. Maka saya curhat itu pada beberapa orang tentang pergumulan saya, dan saya dapat merasakan ya bagaimana Pak Endra bisa mendukung saya selalu. Terima kasih. Saya percaya doa Pak Endra juga dukungannya, Pak Timi juga bisa membuat saya kuat, dan teman-teman yang lain juga mendoakan saya ketika saya sakit. Saya merasa Tuhan menyembuhkan saya gitu. Jadi kita kadang defensif ini mempertahankan iman kita ini bukan artinya kita pasif. Artinya di sini kita sama seperti permainan sepak bola itu, saya katakan kita jangan merenungkan diri, mempertahankan iman itu bukan artinya kita pasif, tapi kita harus ikut juga menyerang. Maksudnya menyerang itu bukan menyerang iblis, bukan cari-cari iblis, bukan. Tapi kita lebih menderaskan ataupun frekuensi ibadah kita, frekuensi persekutuan kita dengan orang-orang percaya, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan doa kita. Itu artinya mempertahankan di 1 Yohanes 5 ayat 4. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita agar dapat menjadi pemenang? Tetap menggunakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu udah sering kita baca ya, Filipi pasal 2 ayat 2-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Ya, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak sendiri. Ada teman-teman kita, orang-orang percaya, ada hamba-hamba Tuhan, terlebih ada Roh Kudus yang sudah dijanjikan, yang diberikan kepada kita, yang menolong kita, menghibur kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jadi untuk menjadi pemenang, jadi pemenang dulu, baru nanti kita lebih dari pemenang, itu bonus daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan. Itu tadi, menyelesaikan pelayanan yang sudah kita mulai. Ada banyak orang yang memulai pelayanan, tutup. Ada tantangan sedikit, tutup. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, begitu dibully oleh orang, dikatakan misalnya kita nggak bagus, kita langsung down. Seharusnya kita mengupgrade diri ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Kisah Para Rasul 20 ayat 4, ayat 24 maksud saya. Dikatakan ini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi aku menghiraukan nyawaku. Artinya jangankan bulian orang, jangankan ejekan orang. Kalau Tuhan sudah berikan karunia dan talenta kepada kita, kita selesaikan. Kita bayangkan bagaimana kita mengingat perumpamaan dan talenta. Memang masuk akal alasan yang diberikan satu talenta itu menanam, karena dia tahu tuannya kejam. Maka dia tanam. Ketika tuannya datang dan talenta itu tidak dibungakan, maka kata tuannya, berikanlah talenta yang satu itu kepada yang memiliki 10 talenta, dan hamba yang jahat ini campakkanlah ke tempat yang api yang menyala-nyala. Artinya kita itu harus mengembangkan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya tidak tahu apa karunia dan talenta, kita sendiri yang tahu apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita pemberita Injil, kalau kita melayani apapun, aser, walaupun bagian kecil membersihkan gereja. Saya pernah dengar cerita, ini benar atau tidak, ada waktu itu pembersih gereja itu jam 5:30 pagi
dia sudah hadir di gereja, tapi dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Nah, kemudian dia tes itu soundnya, mic-nya dia tes setelah dibersihkan gereja. Ternyata ada yang mau maling, ada yang mau mengambil alat-alat sound system gereja itu. Dan ketika dia masuk, dia nggak nyangka yang membersihkan gereja ini datang begitu cepat, 5:30. Maka dia kesiangan istilahnya. Kemudian dia tes itu, dia nggak pernah seperti pesta-pesta itu tes cek sound nggak pernah gitu. Dia selalu bilang haleluya, haleluya, bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah yang selalu dikatakan kalau dia ngetes mic yang ada di gereja itu. Maka ketika itu didengar oleh maling yang besar itu, berarti ini yang membersihkan gereja ini tahu saya ada di sini mau mencuri. Akhirnya dia menampakkan diri dan dia berlutut minta ampun, ampuni saya minta maaf karena, loh, siapa kamu katanya? Loh, bukannya Bapak tahu saya ada di sini sembunyi? Karena Bapak tadi katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka tersenyumlah yang membersihkan gereja itu. Jadi sekecil apapun talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus selesaikan sebaik-baiknya. Karena tetap juga kita mendapatkan mahkota, lebih daripada pemenang. Ya cukup dengan 3 ini kita udah merangkum semuanya ya, mempertahankan, mengerjakan, dan menyelesaikan. Ya. Kemudian kita lihat apakah ya yang didapatkan ya, yang upah daripada pemenang itu. Apa janji Tuhan bagi para pemenang? Memberikan Roh Kudus-Nya. 1 Yohanes 4:4. Nanti kita bisa baca sendiri. Makan dari pohon kehidupan, tidak menderita pada kematian kedua. Wahyu 2:11. Diberikan mana yang tersembunyi. Kemudian yang kelima, memberikan kuasa atas bangsa-bangsa, tidak menghapus nama kita dari kitab kehidupan, jadi sokoguru di bait Allah, ikut duduk di tahta Allah, Wahyu 3:1, menjadi anak Allah. Jadi itulah bonusnya kita lebih daripada pemenang. Ada mahkota-mahkotanya, tapi intinya tadi pemenang itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita juara, kita mendapat piala, mendapat pujian. Kalau di dalam pelayanan mendapat pujian, kita wah, kita menyembuhkan banyak orang, kita melayani, mendapat pujian. Tetapi ketika ada suatu masalah terjadi dalam kehidupan kita, ada penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita, langsung nyerah dan langsung tidak melakukan pelayanan lagi. Nah, disinilah kita banyak orang yang akhirnya menjadi kalah. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan itu, karena kita ada persekutuan. Maka dikatakan di dalam Ibrani, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, karena ibadah itu sangat penting. Jadi kita bisa saling menguatkan satu sama lain, berbagi firman Tuhan. Jangan pula kita ketika bersekutu, yang lain juga kita omongin kayak gitu, yang tidak berhubungan. Bisa aja yang lain, tetapi tetap juga mendukung kepada kesatuan umat Allah. Ya, apa prospek ke depan, tujuan ke depan. Ya paling ingat saya itu sepak bola itulah, apalagi laki-laki. Bagaimana ketika saya pernah jadi back itu, bertahan, saya lihat strikernya mandul semua, nggak ada yang bisa menggolkan. Akhirnya kami maju semua, udahlah. Ternyata bertahan juga bisa menyerang. Akhirnya daripada kebobolan terus, bagus kita berusaha membobolkan. Jadi kita jangan menjadi defensif, menjadi orang yang merenungkan nasib. Sementara Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Tidak kurang firman Tuhan menunjukkan kepada kita
Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kemudian tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Begitu banyak ya yang kita bisa pegang firman Tuhan untuk kemenangan itu. Jadi kemenangan itu selesai. Artinya kita menyelesaikan sampai pada akhirnya. Jadi tetaplah kerjakan keselamatan itu. Mempertahankan iman kita. Tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan selesaikanlah apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sampai selesai. Kalau nggak selesai, bahkan kalau sampai kita meninggalkan ataupun murtad, itu udah luar biasa. Itu artinya kita sudah mendukakan Roh Kudus. Tuhan sudah percayakan, tetapi kita sia-siakan semuanya. Dan saya teringat kepada untuk bahan perenungan kita, perjuangan seorang ini tentang kemenangan yang sangat menyedihkan ya. Dia diutus dari negaranya Olimpiade. Namanya hampir sama dengan saya, Derek. Saya Derek, ini Derek Redmond. Derek Redmond ini adalah seorang pelari yang terkenal dan orang sudah dijamin, bahkan dia memang pemecah rekor ya. Saya tampilkan videonya ya. Terjadi sesuatu pada dirinya. Pahanya orang tua bilang apa ini? bahwa dia menyelesaikan itu hanya memapah dia sampai ke finish.
Ya, demikian firman Tuhan pada saat malam hari ini. Pemenang yang sesungguhnya adalah menyelesaikan pertandingan, menyelesaikan pelayanan kita dengan sampai selesai ya. Walaupun kita tidak mendapat pujian di dunia ini, tidak dihormati di dunia ini, tetapi apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita harus selesaikan. Kita harus bisa sampai kepada akhirnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini Tuhan, bahwa firman-Mu yang mengajarkan pemenang yang sesungguhnya adalah orang yang menyelesaikan pertandingan sampai garis finish Tuhan. Tuhan, seringkali Bapa, sakit penyakit, persoalan dalam kehidupan kami seringkali ingin menghambat kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memberikan kuasa bagi kami di saat kami lemah, tidak berdaya. Engkau mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dalam beban berat. Engkau memberikan kelegaan kepada kami, Engkau memberikan kemenangan bagi kami, menyertai kami dengan tanda-tanda bahwa ketika kami melakukan pekerjaan Tuhan, maka Engkau yang bekerja, Engkau yang berjalan di depan kami. Kuatkan kami Tuhan menghadapi segala situasi dalam kehidupan kami, perekonomian, bahkan juga tantangan dalam pelayanan, dalam keluarga. Supaya Tuhan harus kami hadapi Bapa. Kami tidak sendiri Tuhan. Karena itu Engkau pergi kepada Bapa menyiapkan tempat bagi kami, dan Engkau tidak membiarkan kami sebagai tim piatu, tetapi memberikan Roh Kudus-Mu yang bisa saja ada dimanapun, baik ada di tempat kami Pematang Siantar ini, atau teman-teman kami yang di Jabodetabek, di Tarutung, di Tapang Utara, dimanapun di Belanda. Roh Kudus-Mu ada Tuhan menguatkan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya, karena Bu Grace nggak hadir, kita serahkan doa syafaat kepada Pak Ibu Depari ya. Bu Depari monitor kah? Doa syafaat. Iya, Pak. Ya, doa syafaat nanti ya Bu ya. Ada topik doanya, Pak? Ya, ada yang mau didoakan Bapak Ibu, silakan. Mamanya Acing, tolong didoakan ya. Masih di rumah sakit, Pak? Si Pak Samsil, mamanya. Udah 93 tahun ya? Iya. Yang terbaik saja. Iya, iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan? Ya. Kita doakan juga bangsa dan negara, kita doakan juga komunitas ilahi kita ini, komunitas ilahi New Grace ini, teman-teman kita yang tidak hadir, dan segala pergumulan kita. Kita doakan juga Pak Hendra supaya Iya, saya doa ya. Ya, Tuhan pulihkan dari masih ada kelemahan di bagian tubuh ya, supaya sempurna kesehatannya. Kita angkat pujian buat Tuhan dan kita akan berdoa syafaat. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku
tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Silakan Bodo Farid. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus yang bernama Yehova, kami bersyukur pada malam hari ini Bapa atas segala berkat pertolongan yang Bapa berikan dalam hidup kami. Kalau sepanjang hari-hari yang kami lewati, sampai pada saat ini kami tetap dalam keadaan sehat. Kami bersyukur atas segala penyertaan Bapa dalam hidup kami. Ini kami Bapa yang bergabung dalam Zoom, antar pulau, antar benua. Tapi kami yakin dan percaya Bapa akan melawat kami pribadi lepas pribadi dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami butuh terus kuasa kudus Bapa untuk mengajari kami, menuntun kami, mengingatkan kami. Sehingga kami boleh selalu melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kami. Karena tahu kami berada di sistem akhir, begitu banyak godaan-godaan dunia ini yang membuat kami jauh daripada Bapa. Tapi kami yakin dan percaya kalau kami terus berseru, kami terus belajar tentang ketetapan-ketetapan firman Bapa, sehingga kami tidak jauh daripada Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, dengan persekutuan kami ini, kami akan tetap Bapa berkati, Bapa urapi, Bapa ingatkan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mohon belas kasihan Bapa buat kami semua yang ada di tempat ini. Dimanapun kami Bapa lawatlah. Kalau ada keluarga kami yang ada dalam keadaan sakit, teramat khusus buat Mama Acin. Bapa berkati dia di dalam masa tuanya. Taruhlah kasih buat anak-anak, menantu, cucu-cucunya, sehingga di masa tuanya mereka boleh terus menunjukkan kasihnya kepada orang tua Bapa yang baik. Kuatkan dan mampukan dia, dan cukupkan segala apa yang mereka butuhkan di tengah-tengah keluarga. Kami percaya dengan doa-doa kami, Bapa akan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Dan begitu juga kepada Bapak Lohendra Winata. Bapak tahu hatinya, kerinduannya Bapak tahu. Pada malam hari ini kami mohon belas kasihan Bapak. Jamah tubuhnya berikan dia kesehatan. Sukakan hatinya, berikan dia semangat Bapak. Sehingga hari-hari yang dia lewati, hari-hari yang penuh dengan sukacita, supaya dia boleh terus Bapak melayani Bapak. Dan keberadaan dia Bapak, ada kerinduan dia untuk tetap memberitakan firman Bapak. Maka apapun yang dia pikirkan, dia rencanakan, Bapak terus campur tangan dalam kehidupan dia. Sehingga Bapak ini boleh Bapak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan di tempat-tempat yang lain Bapak yang baik. Kami percaya dengan permohonan kami pada malam hari ini, Bapak akan lawat kami. Kami tahu Bapak kami manusia tidak sempurna. Banyak dosa yang kami lakukan, banyak yang kami pikirkan yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Tapi kami rindu terus, Bapak ampuni kami. Kami kekuatan baru, ajari kami terus Bapak, sehingga hati kami tetap terpaut kepada Bapak. Begitu juga Bapak buat kami semua. Mungkin ada keluarga kami yang lain dalam keadaan sakit. Jamah tubuh mereka,
berikan kesembuhan. Satukan kami dengan kasih Bapa di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan lingkungan kami. Jadikan kami terus menjadi berkat Bapa, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami boleh membangkitkan semangat orang lain untuk mau Bapa, mencari Bapa setiap hari dalam hidup mereka. Dalam pelayanan hamba-hambamu yang kami ikut dalam Zoom ini, banyak pergumulan yang mereka alami. Tapi kami percaya Bapa, bahwa Bapa tetap akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan hamba-hambamu, bahkan seluruh sidang jemaat. Bapa lawat pribadi, lepas pribadi, sehingga mereka semakin hari semakin taat kepada Bapa. Begitu juga pada malam hari ini Bapa, banyak di antara kami yang kurang hikmat. Kami butuh hikmat yang ada daripada Bapa, sehingga banyak Bapa ide yang bisa kami berikan buat semua orang yang kami layani, untuk membangkitkan semangat mereka untuk mencari Bapa lebih lagi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini. Bapa tahu bagaimana keberadaan pemerintahan kami. Tapi kami yakin dan percaya setiap orang yang selalu berseru kepadamu dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Bapa, maka Bapa akan dengarkan doa-doa kami. Buatlah negara kami ini menjadi negara yang besar, memiliki semangat yang kuat dan juga memiliki keinginan untuk terus belajar tentang ketetapan-ketetapan Bapa. Sehingga ketika hamba-hambamu memberitakan firman-Mu, banyak orang yang bertobat kembali kepada jalan Bapa. Kami percaya Bapa, dengan setiap pergumulan, baik itu masalah yang dihadapi, begitu juga Bapa dengan bencana-bencana alam, begitu banyak masyarakat yang menjadi tersiksa, tapi kami yakin dan percaya rencana yang indah akan Bapa berikan kepada orang yang selalu mencari Bapa. Kami yakin dan percaya itu Bapa. Berikanlah kekuatan terus dalam hidup kami untuk ikut seturut dengan apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kami. Supaya kami boleh Bapa menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik pada malam hari ini. Masih banyak yang belum kami serukan kehadiran Bapa. Tapi Bapa yang lebih tahu untuk memberi dalam hidup kami, supaya kami semakin hari Bapa, semakin dapat melakukan apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah dunia yang sekarang semakin hari semakin jahat. Kami percaya Bapa akan mengangkat orang-orang yang selalu takut akan Bapa dan melepaskan dari segala mara bahaya. Begitu juga pada malam hari ini kami berdoa buat Jabes dan kakaknya. Mulai dari masa mudanya Bapak belajar melayani Bapak. Jadikan anak ini menjadi berkat di tengah-tengah pergaulannya di sekolahnya. Sehingga lewat keberadaan anak ini juga semakin hari semakin banyak teman-temannya mencari Bapa di dalam kehidupan dia. Jaga lindungi dia mulai dari masa kecilnya Bapa, sehingga kecintaannya semakin hari semakin dalam kepada firman Bapa dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga buat anak-anak semua yang ada kami di Zoom ini, bagaimanapun keberadaan mereka, jaga lindungi semua Bapa, berkati kami sehingga kemanapun kami melangkah kami boleh bersaksi bahwa Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, selalu membuat perbedaan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena itulah janji Bapa dalam hidup kami. Kami percaya Bapa. Biarlah kami ikat terus janji Bapa dalam hati kami, supaya kami boleh terus bersaksi bahwa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan Allah yang hebat, yang berkuasa di dalam kehidupan kami, bahkan di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami sampaikan melalui putra Bapa, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, silakan Pak Ones, doa penutup dan doa berkat. Shalom. Ya, kami bersyukur pada malam hari ini juga Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu. Tuhan tetap berkati dan Tuhan tetap lindungi Pak Derison dan keluarga. Biarlah dia menjadi hamba-Mu yang terus Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan dalam pelayanan dimanapun dia boleh menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk semua kami yang hadir malam hari ini, yang bertugas Tuhan,
teman-teman yang belum hadir, Tuhan berkati. Kami berdoa khusus Indonesia Tuhan, bentar lagi akan menghadapi pemilu. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga menteri-menteri yang akan mengemban tugas di tahun 2024 yang akan datang dan seterusnya. Tuhan, Engkau tahu anak-anak-Mu ada di Indonesia, kasih-Mu tak berkurangan untuk kami semua. Karena itu Tuhan, kami percaya siapapun yang terpilih nantinya Tuhan, mereka akan melakukan dan melaksanakan kehendak. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami terima, kami simpan dan kami jadikan kekuatan untuk hidup kami, dan juga kami boleh berbuah-buah nantinya sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami mau juga memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan hormat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu akan berkat malam hari ini. Mari angkat tangan kita, terima berkat daripada Allah. Berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan manis Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, akan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin.